Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Maula Huzaifah dari mahasiswa IDN Islamic Development Network. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek yang telah saya buat, yaitu namanya adalah Foodie. Jadi aplikasi ini berisi resep-resep sebuah masakan. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskannya secara langsung dengan aplikasi yang telah saya buat dan bagaimana keadaan dari aplikasi saya. Di sini saya telah menggunakan sebuah emulator untuk menampilkan gambarnya. Kemudian sambil menjelaskan gambarnya, saya juga akan menjelaskan sebuah codingannya. Oke. Jadi kita langsung saja masuk dalam sebuah. Pertama-tama yang harus dilakukan dalam membuat aplikasi ini adalah memasukkan build Gradle di sini. Oke. Jadi seperti biasa di sini kita menggunakan koordinat layout, yaitu ini implementasinya, material komponen, navigation komponen, room komponen, data binding sebagai ininya, kemudian data store. Nanti kita akan membuat project yang mana data-datanya nanti disimpan di data store tersebut. Di sini saya telah merubah sebuah implementasi daripada data store-nya yang mulanya kita memakai 02. Kemudian di sini saya merubahnya menjadi 04. Saya mengupdate-nya. Kemudian di sini kita juga menggunakan recycle view karena itu adalah sebuah implementasi atau Gradle yang sering kita gunakan. Kemudian kita menggunakan retrofit, dagger hilt, coroutine, life cycle, image loading, library coil. Jadi ketika kita mengambil data atau URL, maka kita akan menggunakan library ini untuk hasil yang lebih maksimal. Kemudian kita di sini menggunakan JSON. Kenapa JSON? Karena API yang kita ambil itu berupa JSON. Jadi ketika kita ingin memasukkannya, maka kita harus ada library JSON-nya. Kemudian kita menggunakan shimmer. Shimmer di sini seperti skeleton arsitektur, atau ketika menampilkan data dan sedang loading data-data tersebut akan terbentuk sebuah gambar atau gambar kosong. Kemudian di sini ada JSOP. JSOP di sini berfungsi untuk membersihkan ketika kita mengambil sebuah data dari API. Nanti di kata-kata tersebut akan muncul sebuah kode-kode yang berasal dari JSON tersebut. Untuk menghilangkannya atau untuk merubahnya, maka kita akan menggunakan JSOP ini agar tulisan kita terlihat lebih menarik. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan data binding. Sini jika kalian lihat, menambahkan build feature data binding adalah true. Kemudian tidak lupa juga kita menggunakan play plugin di sini. Ada Kotlin Cap, Kotlin Extension, Save Arts, dan Dagger Hilt sebagai database kita untuk menyimpannya. Kemudian setelah itu kita membuat build Gradle di sini. Jadi build Gradle di sini kita menambahkan dua buah class path. Jadi class path di sini ada navigation, save arts, dan kemudian dagger hilt. Jadi, jangan lupa juga menambahkan di sini Maven Central, dan kemudian di alt projectnya kita menambahkan Maven Central. Ada baiknya sebelum Anda membuat project ini, Anda membaca terlebih dahulu di developers ini di bagian dependency injection, karena kita akan menggunakan injection di berbagai kelas untuk bisa mengakses sebuah fungsi atau objek-objek dari kelas-kelas yang lain. Jadi di sini kita menggunakan bahasa Inggris saja. Jika kalian ingin bahasa Indonesia boleh. Saya menyarankan Anda untuk membaca dependency injection tersebut. Karena kalau saya baca di sini mungkin kalian akan merasa bosan. Jadi nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Di sini dependency injection, apa itu dependency injection? Terus fundamental daripada dependency injection tersebut,
terus apa saja yang kita perlukan untuk membuat dependency injection tersebut. Terus di sini ada penalaran yang menggambarkan bagaimana cara dependency injection bekerja. Di sini ada sebuah kodenya, nanti kalian bisa praktikan. Oke, sama di sini juga. Oke, nanti kalian bisa baca sampai selesai, kalian bisa membaca sendiri. Kemudian setelah itu kalian harus melanjutkan ke manual dependency injection. Bagaimana kita melakukan secara sendiri gitu menggunakan dependency injection ini. Atau di sini ada sebuah diagram ketika activity atau fragment kita menggunakan view model, atau lebih kurangnya kita menggunakan data binding di sini. Nah, nanti semua kerjaan yang kita buat di sini akan dipegang tugas-tugasnya oleh repository. Jadi nanti kita buat fungsi-fungsi di repository, kemudian nanti di sini ada view model. Yang isi daripada view model ini ada berbagai macam live data gitu. Jadi live data itu nanti kita bisa akses dan kita bisa tampilkan di dalam mobile apps kita. Kemudian juga di sini ada model. Nah, di sini ada model room SQLite dan remote data service menggunakan retrofit atau web service. Tapi di sini saya menggunakan implementasi daripada build Gradle. Di sini ada namanya sebentar. Di sini namanya adalah yang tadi saya ubah itu. Nah, ini data store. Jika kalian melihat di sini ada data store. Nah, data store ini yang kita buat nanti untuk sebuah remote data gitu. Yang nantinya kita akan mengambil API-nya daripada web service. Kemudian beberapa data-data daripada web service tersebut bisa kita jadikan ketika data kita offline, kita bisa mengambilnya gitu. Atau bisa secara tidak langsung kita bisa menyimpannya di SQLite. Kemudian di sini ada penjelasannya, basic of manual dependency injection, yaitu dasar pembuatan dependency injection. Di sini ada contohnya kita ketika membuat login activity. Nah, kita menggunakan retrofit. Nah, di sini agak panjang, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian setelah itu kalian bisa melanjutkannya lagi ke dependency injection with health. Nah, ketika tadi kita menggunakan manual injection atau lebih kurangnya kita tidak menggunakan library sebelumnya, maka di sini kita menggunakan sebuah bantuan daripada si health ini. Tuh, jadi dependency injection di sini kita akan menggunakan health. Tadi sebelumnya kan kita menggunakan manual dependency injection. Nah, kalau di sini kita menggunakan dependency injection with health di sini. Oke. Nah, di sini cara-caranya, bagaimana cara menambahkannya, yaitu menambahkan class path. Yaitu tadi di sini jika kalian lihat di build Gradle sini, ini ada class path ya di sini ya. Nah, ini. Nih, class path com Google Dagger Health Android Gradle. Nah, ini untuk membantu kita dalam membuat dependency injection bukan secara manual, yaitu dengan bantuan daripada si health ini. Nah, health ini membantu kita dalam meringkaskan sebuah codingan menjadi lebih efisien dan lebih singkat lagi dibandingkan dengan kita menggunakan dependency injection secara biasa. Kemudian di sini ada penjelasannya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa membaca di health in multi module apps di sini bagaimana cara mendeklarasikannya, yaitu kita menambahkan sebuah entry point. Nah, entry point ini sangat penting sekali ya untuk menandakan kita bahwa kelas tersebut berkaitan dengan kelas yang lain gitu. Atau sebuah live data yang telah kita buat tadi sebelumnya itu berhubungan dengan kelas yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini kalian bisa lihat entry point. Oke. Kemudian di sini ada inject, yaitu si activity yang di atas kita akan memasukkan sebuah fungsi daripada kelas di atas dengan memasukkannya ke kelas lain. Kita harus membuat anotasi sebuah inject di sini. Oke. Setelah itu kalian bisa membaca tentang sedikit daripada si Dagger ini. Yaitu tadi kita menggunakan with health. Nah, ini health-nya ini with Dagger gitu.
Nah, apa itu Dagger? Nah, di sini ada penjelasannya, sebuah Dagger basic. Manual dependency injection or service locator in an Android app can problematic depending gitu. Size your project. Jadi ini tuh membuat kamu nggak lebih kompleks dalam ngoding gitu. Jadi lebih efisien. Nah, dan juga ini bisa mengatur sebuah dependensi yang telah kamu implementasikan tersebut gitu. Nah, di sini ada keuntungannya jika kita menggunakan Dagger itu apa? Tuh kita bisa mengenerate sebuah app container atau application grab that you manually implement in the manual DI. Ya, di sini DI di sini adalah dependency injection section. Oke, langsung saja di sini kita sudah. Oh ya, di sini kita menggunakan sebuah API daripada Syspoon Eqular API ini. Nah, jadi jika kalian belum membuatnya, kalian bisa login dulu, daftar, kemudian kalian bisa membuat di sini. Nah, di sini ada profil saya. Di sini adalah kunci API yang telah saya dapatkan. Kemudian di sini adalah dashboard. Dan nantinya karena kita tidak membayar atau lebih kurangnya API ini adalah gratis. Jadi kita dibatasi dalam penggunaannya. Terus saja kita bahas ke dalam codingan kita. Oke, di sini kita bahas dulu di bagian restnya. Di bagian rest ini saya menambahkan sebuah color, yaitu chip background. Nah, chip background ini nanti ketika floating buttonnya ditekan, atau saya buka terlebih dahulu. Nah, jika kalian lihat di sini, ya, nah ini adalah chip. Atau di sini kalian bisa lihat cek chip, yaitu saya menambahkan warna daripada chip ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah drawable. Ada gradient overlay, kemudian clock, delete, foot jog. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini jika kalian lihat, di sini ada 2 file ya, atau ada banyak file. Nah, ini ada berbagai ukuran untuk mengatur daripada ukuran layar HP kalian. Di sini ada HDPI, ADPI, MDPI. Ini akan menyesuaikan layar atau layar daripada HP yang kalian miliki. Kemudian saya menambahkan font. Di sini fontnya adalah Courgette. Oke, kemudian saya menambahkan layout. Di sini ada beberapa buah layout, yaitu saya jelaskan daripada activity detail. Oke, tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah activity detail, atau jika kalian lihat di sini. Nah, saya buat ke mode siang terlebih dahulu. Oke, sebentar. Di sini saya menggunakan emulator agar tidak terlalu berat. Nah, ini, atau jika kalian lihat di sini, kita klik. Nah, bagian atas ini adalah sebuah activity detail. Nah, ini tab di sini. Nanti di sini kita akan mengoding di XML-nya ya. Jadi ini adalah activity detail. Oke. Kemudian kita bahas di activity main. Nah, di activity main ini hanya terdapat button navigation, atau jika kalian lihat di sini saya menambahkan sebuah button navigation, sebuah fragment, dan sebuah floating button di sini. Cuman floating buttonnya kita tidak menambahkan di sini, nanti ada di activity detail. Nah, jika kalian lihat di sini, ini tidak ada ya floating buttonnya gitu, karena ini akan berhubungan di XML lainnya. Jadi pada activity main ini saya hanya menambahkan sebuah button navigation dan juga sebuah fragment, yaitu fragment yang ini yang saya arahkan kursornya. Itu adalah sebuah fragment. Kemudian di sini ada favorite recipe. Nah, jadi kenapa gambar belakangnya seperti ini? Jadi ini adalah sebuah splash screen. Jadi saya juga nggak tahu ini kenapa, tapi ketika kita menambahkan splash screen,
sebuah favorite recipe row layoutnya, atau ini adalah template di mana kita di sini ada favorit. Jika kita melihat favorit, oke, nah ini adalah sebuah template gitu, sebuah template yang telah kita buat. Nanti kalau kita klik lagi di sini, dia akan secara berurutan, atau kita menggunakan sebuah recycle view. Nah, jika kalian di sini, nah, ini adalah sebuah template-nya ya. Saya menggunakan jika teman-teman melihat di sini bentuknya agak berbeda. Jika kalian sebelumnya hanya menambahkan di sini constraint layout atau biasanya relative layout, linear layout, tapi kenapa di sini layout saja? Karena saya menambahkan sebuah data binding, yaitu ketika kita memanggil sebuah ID daripada XML yang telah kita buat, kita hanya mengeklik atau menulis sebuah ID-nya saja. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi find view by ID. Jadi kita hanya menulis sebuah ID-nya saja di sebuah activity-nya. Dan di sini saya menggunakan material card view seperti biasa. Kenapa card view? Karena dia akan merapikan XML yang telah kita buat atau UI yang telah kita buat. Nah, di sini jika kalian lihat load image from URL add favorite result.image. Nah, ini karena kita menggunakan sebuah data binding, yang mana jika kita memencet CTRL dan tekan favorite entity-nya, nah kita diarahkan kepada sebuah variabel. Ini adalah namanya, dan di sini tipenya, yaitu data binding ini akan menuju ke kelas mana. Oke, jika kalian lihat setelah favorite entity, dia akan mengarah kepada result. Nah, oke, kita lihat di sini result. Nah, di sini adalah sebuah result, dan result ini mengarah kepada sebuah, sebentar, kita lihat lagi sini image. Nah, ini adalah sebuah API atau yang telah kita masukkan ke dalam sebuah class. Nanti dia akan masuk ke dalam result dan dia akan mencari image, yang mana image tersebut berada di ini ya. Jika kalian lihat di sini image. Nah, kita balik lagi. Di sini ada text view. Oke, kemudian ini juga sama seperti biasa. Ini adalah sebuah result summary, atau ini berasal daripada summary yang kita buat. Nah, di sini. Atau jika teman-teman melihat gambarnya, ini semua data-data yang ada di saya geser dulu sebentar. Nah, data-data yang ada di sini semua dia akan ditampilkan di dalam sebuah sini. Seperti di sini adalah gambar. Gambar di sini berasal daripada image. Nah, kemudian summary ini adalah summary di sini atau ringkasan. Oke. Saya balik lagi. Oke, di sini saya menambahkan sebuah image view. Jika teman-teman lihat di sini ya, di sini ada sebuah image view yaitu heart atau like. Di sini adalah teksnya yang nanti kita akan mengambilnya secara otomatis daripada si data-data tersebut ini. Oke. Kita tambahkan image view biasa. Dan ini ke bawah sama ya, kita tinggal copy paste saja, tinggal gambarnya nanti diganti aja yang lain. Kemudian di sini ada fragment favorite recipe. Nah, jika teman-teman melihat di bagian desain ini nih, ini ada yang tidak terlihat karena saya membuatnya invisible, atau jika saya ingin ubah di sini teman-teman bisa mengeklik menjadi visible. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, kemudian juga di sini juga bisa kita ubah menjadi visible. Nah, tapi di sini saya menggunakan invisible karena nanti ketika ada datanya di sini, saya buka dulu terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika ada sebuah data di sini, maka dia tidak akan muncul sebuah keterangan daripada gambar dan teks yang telah saya buat tadi. Tapi ketika dihapus, nah dia akan muncul atau secara otomatis akan muncul sebuah tulisan no favorite recipe. Oke, setelah itu kita lanjutkan kembali kepada fragment
foot jog. Nah, di fragment foot jog ini kita menggunakan dua buah XML, yaitu untuk naik dan untuk di siang hari dan untuk malam hari, atau mode malam atau mode siang gitu. Jadi ketika dia mode siang, dia screen-nya akan berwarna putih dan tulisannya juga akan mengikutinya. Dan ketika malam, ini kalian bisa lihat, nah dia akan berubah warnanya. Atau kita contohkan, nanti kita akan demo di akhir video. Saya akan menerangkan ketika mode malam dan ketika mode siang yang terjadi. Di akhir video saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Kemudian di sini ada fragment ingredients. Kita menggunakan recycle view. Di sini hanya recycle view saja. Kemudian nanti template-nya kita buat di bawah sini ada. Ini ada fragment instruction seperti biasa. Ini hanya berisi web view. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Nah, di sini ada sebuah fragment. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini sebuah tab view. Dan 3 ini adalah sebuah fragment. Dan ketika fragment instruction ini, dia menggunakan sebuah web view. Nah, jadi web view itu akan menampilkan sebuah halaman web sini. Jadi halaman web ini tidak bisa diubah menjadi dark mode ya. Kenapa seperti itu? Ya karena tidak bisa gitu. Yang hanya bisa ketika web tersebut mensupport atau bisa digunakan untuk sebuah dark mode gitu. Jadi tergantung webnya. Kalau untuk dark mode ini tergantung webnya apakah support atau tidak. Kemudian di sini ada fragment overview. Teman-teman bisa melihat. Nah, overview di sini dia menggunakan, jika teman-teman lihat di sini, overview. Nah, ini adalah halaman depannya. Nah, ini saya membuat secara manual, yaitu dengan menambahkan gambar dan teks menggunakan constraint layout. Teman-teman bisa melihat. Sini adalah sebuah contohnya. Dan saya menambahkan sebuah motion. Jika teman-teman bisa melihat, ketika kita swipe ke atas, nah teman-teman bisa melihat ya, gambarnya nih secara otomatis dia akan menghilang perlahan-lahan. Kemudian begitu juga dengan, nah jika teman-teman lepas, dia akan menggerak ke bawah, dan lepas sedikit dia akan menggerak ke atas. Nah seperti itu. Nah ini digunakan ketika Anda ingin melihat tulisannya saja gitu. Kemudian di sini juga saya menambahkan sebuah image daripada like dan time ini, dan juga sebuah teksnya dia menghilang, atau sebuah alpha. Kalau kita sebut di Android di sini adalah alpha. Jadi sebuah warna di sini menghilang atau lebih kurangnya itu memudar gitu. Di sini di Android disebutnya dengan alpha. Jadi di sini dia berkurang. Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi di sini ketika kalian ingin menambahkan motion layout, teman-teman hanya mengeklik di bagian constraint layoutnya. Di sini saya sudah merubahnya dengan klik kanan. Klik kanan, kemudian ada di sini convert to motion layout. Kenapa di sini nggak ada? Karena saya telah merubahnya. Nah, karena saya telah merubahnya, maka di sini tidak ada lagi sebuah tulisan convert to motion layout. Nah, di sini ada ketika XML tersebut dimulai, dan di sini ketika berakhir seperti apa, dan kita bisa melihat sebuah animasinya di sini. Ya, teman-teman bisa melihat ya. Coba saya deketin lagi. Oke, sebentar. Nah, seperti ini lebih kurang daripada sebuah aktivitasnya seperti ini. Oke. Ini adalah sebuah motion layout, atau membuat tampilan kita lebih menarik gitu. Oke, teman-teman lihat di sini ada sebuah codingannya. Oke, di sini saya tutup dulu. Oke. Di sini saya menggunakan scroll view seperti biasanya tadi. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah fragment recipe. Nah, saya juga menggunakan sebuah data binding di sini agar lebih mudah untuk menampilkannya. Oke, fragment recipe.
Oke, di sini ada gambar yang tidak muncul jika teman-teman mau melihat. Di sini saya membuat menjadi visible. Nah, dia akan terlihat sebuah tulisannya di sini ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Atau ketika nanti aplikasi tersebut tidak ada internetnya, nah maka nanti dia akan muncul sebuah tulisan yaitu no internet connection. Atau di sini. Oke, di detail activity ini juga kita menggunakan sebuah shimmer. Atau saya peragakan di sini. Saya close dulu sebuah aplikasinya. Oke. Kemudian saya buka lagi. Nah, ini adalah sebuah shimmer atau efek daripada ketika data tersebut loading. Oke, kita ulang lagi. Mungkin agak terlalu cepat di sini, teman-teman bisa kurang jelas melihatnya. Ya. Nah, di sini muncul kan, teman-teman bisa melihat. Nah, itu adalah sebuah shimmer. Kemudian saya menambahkan sebuah floating button di sini. Nah, di sini tidak keluar. Kemudian image view dan di sini sebuah text view, yaitu ketika tidak ada internet. Di sini ada tulisannya. Saya setelah merubahnya menjadi string. Nah, ini adalah sebuah tulisannya. Ketika tidak ada internet, maka dia akan menampilkan sebuah gambar dan tulisannya. Kemudian di sini ada ingredient. Nah, ingredient di sini berfungsi, teman-teman bisa lihat, klik di bagian ingredientnya. Nah, ini ya. Ini adalah sebuah template-nya atau sebuah modelnya yang kemudian nanti dia dibuat secara recycle view ke bawah sini. Sini saya juga menggunakan constraint layout, tapi di sini saya tidak merubahnya menjadi sebuah data binding. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan placeholder. Nah, placeholder sini berfungsi sebagai template daripada sebuah shimmer yang akan kita gunakan ketika data-data tersebut sedang diambil gitu. Oke, apabila tidak ada internet, maka dia akan menampilkan sebuah gambar dan berisikan tulisan sebuah teks no internet connection. Kemudian di sini ada resize button, yaitu tombol. Ya, teman-teman bisa melihat ketika floating button tersebut ditekan, maka dia akan menampilkan sebuah resize bottom sheet sini. Ya. Dan ini adalah sebuah chip. Nah, nanti teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah sebuah chip. Jika teman-teman perhatikan di sini, ini saya menggunakan constraint layout, kemudian horizontal scroll view, linear layout, dan saya menggunakan chip group. Namanya adalah chip. Kemudian bagian-bagiannya adalah chip. Nah, saya menyusunnya secara horizontal di sini. Teman-teman lihat. Secara horizontal bisa di-scroll seperti ini, dan ini juga bisa. Dan teman-teman bisa memilihnya juga. Ketika teman-teman ingin memilih recipe daripada dessert dengan diet type-nya itu adalah kita pilih ketogenik, yaitu yang rendah kalori, atau vegetarian, kita play di sini. Nah, ini memunculkan sebuah shimmer di sini, dan di sini ada sebuah African chicken peanut, Nigerian snails, brokoli. Nah, teman-teman juga bisa milihnya. Di sini saya memilih dessert atau menu pembuka, penutup gitu. Nah, kemudian di sini saya menambahkan sebuah recipe raw layout, yaitu untuk menampilkan sebuah resep atau template-nya ya. Tadi kan kita telah membuat fragmentnya, kemudian ini adalah modelnya. Kemudian juga di sini saya menambahkan 6 buah menu. Menu-menu itu di mana saja? Jika teman-teman melihat, ini adalah menu yang pertama. Kemudian ini adalah menu yang kedua. Jika teman-teman mau klik lagi, di sini ada menu yang ketiga. Kemudian di bagian sini ada menu yang keempat. Dan masih banyak lagi. Ini adalah menu kelima. Dan yang terakhir adalah menu yang ke-6 di sini. Saya membuat sebuah menu. Oke, jadi sini ada bottom nav. Di sini berisikan recipe, favorit, dan food jog. Nah, ini saya tidak menggunakan if room ya. Jadi dia akan muncul
Jika teman-teman lihat di sini, dia akan menjadi di bawah sini. Saya back dulu. Nah, nih 3 buah ya. Dia akan menjadi bottom navigation. Kemudian ada detail menu, yaitu atasnya saja. Kemudian ada sebuah favorite recipe. Jika teman-teman melihat ini seperti ini, tapi di aplikasi dia akan menjadi seperti ini pilihannya. Nah, ini saya menggunakan show action di sini. Show actionnya adalah never, yaitu dia tidak pernah terlihat di sebuah navigation tersebut. Kemudian di sini ada favorite kontekstual. Teman-teman bisa melihat favorit kontekstual ini dia berisi sebuah tombol menghapus, atau teman-teman bisa melihat di sini. Sini saya contohkan ketika teman-teman mengeklik tombol like di sini, dan ini yang keenam ya, saya lupa. Teman-teman menahannya dengan lama, nah dia akan muncul menu yang keenam, yaitu item selected di sini. Dia akan muncul seperti ini ketika kita ingin menghapusnya. Dan di sini ada food jog. Yaitu kita ingin menge-share, atau teman-teman bisa melihat di sini ada tombol share-nya. Ya, dia akan otomatis. Di sini ada tombol share. Kemudian ada recipe menu. Recipe menu ini adalah sebuah tombol daripada search. Ketika kita mencet tombol search ini, kemudian kita pilih bread atau roti, enter. Nah, di sini akan loading. Nah, di sini ada memunculkan apa yang ingin kita buat di sini. Ada isi bread, banana bread. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada map. Nah, map ini adalah bawaannya. Kemudian di sini ada navigation atau my nav. Nah, kenapa saya menggunakan my nav di sini? Karena ini membuat aplikasi kita ini lebih mudah gitu. Kita hanya membutuhkan satu main activity saja, kemudian yang lainnya adalah fragment di sini. Nah, jika teman-teman melihat di sini, dia ada favorite recipe, ada recipe fragment, dan recipe bottom sheet di sini. Dan ini adalah food jog fragment. Di sini adalah sebuah value. Saya menambahkan value di sini, yaitu color. Sebenarnya di Android bawaannya dia telah menggunakan tema di sini ya. Tapi ketika saya menonton tutorialnya, dia masih menggunakan secara manual di bagian yang ini, menambahkan colornya untuk dark mode dan untuk day mode atau ketika mode malam dan mode siang. Nah, saya tidak menggunakan yang ini karena diajarkan atau di video tutorialnya dengan cara menambahkan sebuah color ini, dan alhamdulillah berhasil. Kemudian di sini ada XML. XML di sini berisi sebuah motion layout. Ketika kita membuat XML berisikan motion layout, maka secara otomatis dia akan menampilkan sebuah XML ini. Oke, lanjut saja kita ke sebuah activity-nya, dimana keseringan error terjadi itu di sini. Hanya orang-orang pilihan saja yang terkadang errornya itu nggak ada ya. Dan saya punya teman, dia hebat banget. Katanya dia tuh nggak pernah error. Mantap, nggak apa-apa. Di sini ada sebuah activity. Saya membuat 9 buah package. Jika teman-teman lihat, kenapa package-nya di sini banyak banget? Karena aplikasi yang saya buat ini itu tuh banyak banget walaupun fiturnya tuh banyak banget. Ketika internetnya mati, dia memunculkan sebuah toas. Ketika internetnya nyala, dia memunculkan sebuah pemberitahuan. Ketika itemnya disimpan terus kita hapus lagi, dia memunculkan sebuah pesan gitu. Dan itu mantap sekali ya. Semoga kita semua bisa membuat seperti itu, karena itu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk membuatnya. Jadi curhat nggak apa-apa sekali-sekali ya teman-teman.
Oke, lanjut lagi di sini. Saya menjelaskan dulu. Jadi di sini ada sebuah adapter. Jadi kenapa kita buat adapter? Seperti biasa, saya telah mengulang-ulangnya berkali-kali menggunakan sebuah recycle view, dan untuk menghubungkan XML kita dengan activity yang kita buat, kita harus menggunakan adapter sini. Seperti teman-teman lihat di sini ada favorit, ada ingredients, dan ada recipe. Dan ini nanti di fragmentnya juga ada nih si kelas-kelas ini tersebut. Kemudian kita menggunakan binding adapter. Kenapa kita menggunakan binding adapter? Karena kita tidak menggunakan lagi find view by ID di sini. Jadi kita menggunakan data binding. Nah, jadi ketika teman-teman melihat video sebelumnya, di situ ada pilihannya data binding with true. Nah, itu kita menggunakan data binding di situ. Kemudian di data ini dia berisikan sebuah database dan network. Nah, di dalam database ini ada entity lagi. Nah, teman-teman bisa melihat kan betapa panjangnya kelas-kelas tersebut. Tapi bawa santai aja, karena saya mengerjakan project ini 4 hari, dan tergantung orang ngebuatnya seperti apa gitu. Kalau serius mungkin bisa 1 hari. Kemudian di sini ada entity-nya, di sini ada favorite entity. Nah, ini semua teman-teman melihat SCP entity. Nah, di sini kita membuat sebuah table, atau kita kan nanti kan membuat aplikasi kita kan bisa disimpan sebuah recycle view-nya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah table yang berisikan favorit, food job, dan recipe entity-nya. Nah, ini adalah sebuah kode, yaitu primary key-nya itu auto generate-nya adalah false, dan integer-nya adalah 0 sini, atau kodenya adalah 0. Nah, jika teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah primary key, dan teman-teman bisa membaca di sini primary key itu apa. Jadi di sini adalah sebuah tanda, atau sebuah tanda daripada sebuah entitas yang telah kita buat di sini, table name recipe table, yaitu jika kalian ingin mendefinisikan sebuah kata kunci yang kamu buat nih. Nah, kamu tuh harus teman-teman harus menggunakan di entity tersebut sebagai primary key-nya. Atau caranya kita menggunakan sebuah entity tersebut, kita harus memasukkan sebuah anotasi daripada si primary key-nya tersebut. Nah, kemudian di superclass definisi primary key, dia adalah turunan dari primary key-nya tersebut. Jadi ini adalah primary key-nya, jadi ini adalah induknya. Nanti di kelas yang lain kita membawa gitu, atau kita menggunakan food recipe ini nih. Jika teman-teman di sini ada food recipe, nah ini nanti di kelas-kelas yang lain kita akan menggunakannya. Kemudian juga di sini ada recipe DAO, yaitu data access object. DAO itu berfungsi data access object, yaitu ketika kita ingin membuat sebuah kelas yang berisikan banyak objek, jadi kita harus membuat si DAO ini atau data access object ini untuk membuat sebuah table atau room database. Kita harus menggunakan data access object ini disebut. Kemudian di sini ada recipe database. Nah, recipe database di sini kita menggunakan database. Sini kita bisa lihat lagi keterangannya. Anotasi database tersebut merupakan tanda sebuah kelas daripada room database. Jadi si recipe database ini merupakan sebuah kelas daripada room database tersebut. Kemudian dia harus berisikan atau memiliki fungsi yang berkaitan dengan room database tersebut. Nah, di sini ada keterangannya, ada example above nih, di atas ada contohnya. The class that has 2 table and 3 data object class that are used to access it. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan 2 tabel dengan 3 data object class tersebut, nah kita akan menggunakan entity atau DAO. Nah, jadi data-data tersebut dia nih berisikan kode-kode yang unik gitu, atau bahasa istilahnya itu bahasa kita lah. Kita tuh nggak ngisi secara bahasa mesin yang kita biasa lakukan, yaitu kayak var, inisial, public fun gitu. Nah, kita mengisikan dengan nama-nama yang kita isikan sendiri. Nah, agar bisa dibaca oleh
SQLite kita atau database kita menggunakan sebuah type converter di sini. Jadi di sini ada sebuah database, kemudian agar database tersebut bisa membacanya atau ketika kita menyimpannya, maka kita menggunakan type converters di sini, yaitu receive database, yaitu inheritance atau turunan dari room database tersebut. Nah, ini adalah dia tidak memiliki sebuah parameter, tapi dia memiliki sebuah abstract fun. Yang tadi di sini ada keterangannya, yang mana kelas tersebut harus extend atau berisikan sebuah fungsi abstrak, yaitu di sini kita membuat fungsi abstraknya itu adalah receives DAO dengan inheritance kepada si receive DAO tersebut. Kemudian di sini ada receives type converter, yaitu untuk menyimpan data-data yang telah tadi di sini kan kita telah menulis type converters. Nah, di sini agar data-data tersebut bisa disimpan, nah kita harus menggunakan type converter. Atau di sini juga dijelaskan oleh si Kotlin-nya sendiri di sini, marks a method as type converters. Nah, di sini dijelaskan tanda daripada sebuah tipe ini tuh di-convert gitu. A class can have as many type converters method it needs. Each converter method should receive one parameter and have non-void return type. Nah, jadi di kelas ini nih kita menggunakan minimal dalam satu type converter itu maksimal di sini dibilang ya. Di sini memerlukan. Jadi setiap type converter di sini memerlukan satu buah fungsi jika teman-teman lihat di sini ya. Sini ada satu buah fungsi, dan satu buah fungsi. Di sini tidak berisikan dua buah fungsi. Dan dia harus memiliki nilai return. Nah, di sini type converter di sini adalah return daripada si JSON tersebut kepada JSON, yaitu food recipe. Yang mana food recipe tersebut kita dapat daripada sebuah API. Kemudian dari tadi kita ngebahas yang bawah saja ya, yang atas belum kita bahas, udah nggak apa-apa, nanti terakhir di sini ada food recipe. Nah, food recipe API di sini kita di sini nih mengambil sebuah data-data. Contoh, jika kita ingin meng-search, di sini kan ada search kan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada search. Contoh, tapi di sini bisanya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Ayam, kalau tulis ayam dia nggak keluar ayam. Nah, dia harus tulis chicken. Nah, dia pinter juga ya. Dia mentranslate ayam itu adalah chicken, bagus. Nah, receipt not found. Nah, karena nggak ada di sini menu untuk membuat ayam. Tapi kalau kita tulis di sini chicken, baru keluar. Nah, chicken 65, chicken suya, mantap sekali. Chicken wings, enak sekali. Chicken satay, lezat, mantap. Oke, jadi data-data tersebut tuh diambil daripada sebuah di sini. Jika teman-teman ingin melihatnya, teman-teman bisa membuka Spoon Eqular di sini. Kemudian dokumentasi lengkap di sini, teman-teman bisa melihat ya. Nah, di sini berisikan sebuah dapatkan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, lebih baik menggunakan bahasa Inggris saja. Nah, di sini ada sebuah link atau URL HTTP untuk memanggil, atau lebih kurangnya dia ini berfungsi untuk sebagai get gitu. Jadi depannya itu nih, jika teman-teman lihat di sini ya, ini berisikan banyak data ini di sini. Teman-teman bisa lihat scroll. Nah, ini setiap ini memiliki keterangan gambar tersendiri gitu. Nah, jika teman-teman lihat juga kita nih menggunakan di yang pertama sini complex search number, tanda tanya number. Nah, ini adalah langkah awal kita untuk nge-search apa yang ingin kita cari. Baru selanjutnya kita tulis di sini, contoh kayak tadi chicken, dia akan keluar chicken, atau bread, dia akan keluar roti. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, yaitu get value-nya adalah receive complex search. Nah, ini kemana si Spoon Eqular, yaitu yang si pertama ini nih, Spoon Eqular API-nya mana? Nah, nanti di kelas yang lain saya akan bahas, karena saya bahasnya secara berurutan. Nah, jadi di sini kita membuat get. Nah, jika teman-teman bisa melihat keterangannya, nah ini dia menggunakan retrofit 2 HTTP.
Nah, jika teman-teman melihat retrofit ini berkaitan dengan HTTP. Jadi kita menggunakan HTTP, kita menggunakan retrofit. Oke. Jadi si kelas food recipe API ini dia akan nge-get sebuah data dari API-nya. Nah, kemudian dia nge-get apa? Yang pertama yaitu untuk search. Di sini menu search-nya yaitu dengan get recipe atau ketika teman-teman membuka sebuah aplikasi dia akan secara otomatis menampilkan sebuah datanya dan data-data tersebut adalah otomatis atau diperbarui oleh orang yang ngebuat API-nya sendiri. Kemudian di sini tadi saya salah nerangin ya. Jadi yang pertama itu berisikan tentang data-data yang ada di pertama ini. Oke, saya keluarkan dulu. Jadi jika teman-teman melihat di sini saya masuk kembali. Nah ini nih halaman depan ini didapat dari mana? Nah didapat daripada sebuah recipe search ini. Kemudian si recipe search ini kita bisa menambahkannya untuk jika kita ingin mencarinya di sini. Nah di sini ya kita menggunakan sebuah search recipe. Nah kemudian foodjog di sini berfungsi untuk menampilkan ini. Jika teman-teman melihat di sini ada sebuah foodjog. Nah ini dia. Ini adalah sebuah get atau otomatis dia memperbarui sendiri ya. Coba teman-teman lihat lagi. Nah dia ada show progress bar-nya atau lagi loading. Nah dia secara sendiri berganti. Kemudian saya lagi berganti lagi. Nah kenapa dia bisa berganti secara otomatis? Karena dia mengambil daripada sebuah internet. Gitu. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan data store repository, yaitu saya menggunakan data-data ini untuk mengakses ke kelas-kelas yang lain. Di sini saya memiliki sebuah data repository yaitu inject sebuah constructor. Di sini adalah inject, teman-teman melihatnya. Nah, di sini adalah sebuah identifikasi bahwa constructor ini itu diinject di fields atau di bagian yang mungkin berisikan sebuah data-data yang statik gitu. Yaitu instances ini berisikan sebuah member-member yang statik gitu. And uninjectable member may have any access modifier private package protect public. Jadi ketika kita membuat sebuah fungsi kemudian kita bisa mengubah sebuah fungsi-fungsi tersebut di kelas yang lainnya. Contoh di kelas yang satu kita membuat sebuah fungsi untuk kegunaan si A. Kemudian di kelas si B kita memanggil fungsi daripada kelas si A untuk membuat si C gitu. Jadi kita menggunakan si A di kelas yang berbeda untuk menghasilkan hasil yang beda-beda gitu. Atau fungsi yang beda-beda. Di sini ada private object yaitu hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Objek-objek di sini bisa diakses hanya di kelas ini. Kemudian ada suspend function, dia juga sama juga. Oke, kemudian di sini ada data store, yaitu kita bisa memilih atau memunculkan sebuah meal type atau diet type. Jadi di sini ada meal type, jika teman-teman lihat di sini. Nah, ini kan ada tulisannya mau vegan atau enggak. Nah, biasanya itu dia berkaitan dengan vegan or not vegan. Kemudian ada read meal and diet type. Nah, di sini ada sebuah variabel untuk membaca sebuah tipenya data tersebut apakah bertipe atau berjenis diet type atau bukan. Nah, di sini ada sebuah map sama read back online. Nah, di sini ada sebuah fungsi atau variabel. Nah, jadi gunanya itu kita membuat sebuah variabel, nanti variabel ini bisa diakses di kelas yang lain. Ini adalah data kelas meal and type. Nah, jika teman-teman bisa melihat, nah dia muncul ya di kelas-kelas yang lain. Kemudian ada local data store, data source gitu. Nah, dia akan membaca atau dia akan menampilkan sebuah recipes DAO ini dalam bentuk flow list yang seperti tadi teman-teman lihat, dia kan beraturan, dia membentuk sebuah list. Jadi di sini dia membentuk sebuah flow list, yaitu dengan functionnya ada recipe, read favorite recipe, read foodjog. Nah, di sini kita akan membaca
Jadi data-data tersebut dibaca kemudian dimasukkan. Terus sebagai ini ada read receive, ada insert favorite receive, ada read foot jog, di sini ada insert foot jog. Nah, jadi kan di favorit tersebut bisa juga di delete dan delete all. Di sini teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa memilih menghapus satu. Nah, bisa menghapus satu atau bisa juga delete all di sini. Delete all. Nah, ini adalah sebuah fungsinya yang nantinya akan diakses di kelas yang lainnya. Kemudian di sini ada remote data source. Kemudian ada repository. Jika teman-teman melihat tadi sebuah data injection, dia berisikan sebuah activity atau sebuah fragment. Kemudian di bawahnya itu ada live data. Kemudian live data tersebut dipegang oleh si repository, yang nanti si repository ini akan melanjutkan ke sebuah SQL atau web service-nya. Di sini ada lokal dan di sini ada remote yang akan sebagai remote daripada si dependency injection tersebut. Dan di sini kita ada DI dependency injection, yaitu ada modul di sini. Modul di sini yaitu sebuah anotasi. Ya, ini adalah anotasi ya. Teman tahu ini adalah sebuah anotasi modul, dan di sini ada installation. Nah, di sini ada keterangannya, an annotation that declare which components the annotated class should be included in when Hilt generate the component. Jadi ketika si Hilt-nya ini di generate atau diakses, nah yang si installan ini dia akan mengikut gitu. Nah, jadi dia akan dimasukkan at entry point. Oke, saya contohkan di sini. Di sini saya menggunakan add installan kan. Nah, teman-teman bisa melihat di main activity-nya. Nah, di sini ada add Android entry point. Nah, berarti dia nih menggunakan sebuah Hilt di sini yang nantinya di sebuah database di sini dia akan mengikuti daripada si kelas tersebut gitu. Nah, di sini ada installannya, yaitu tadi ada keterangannya saya telah menjelaskan, yang mana nanti si kelas yang berisikan tentang entry point dia akan di generate gitu oleh si data tersebut. Oke, yaitu singleton, yaitu datanya adalah single. Bisa melihat juga di sini salah, saya salah pencet. Oke, nah ini identifies a type that the injector only instance once, not inherit. Nah, jadi si kelas tersebut nggak bisa diturunin sifat-sifatnya ya, atau tidak inheritance, tapi dia ini ya single gitu, bukan pokoknya single ya, single. Jadi dia nggak bisa diturunin, jadi dia cuman bisa di kelas tersebut. Contoh kayak mobil, di dalamnya ada engine, nah kelasnya adalah engine. Nah, jadi dia itu bisa diakses oleh si engine-nya tersebut, dia tidak bisa diakses oleh si rodanya atau si mesinnya gitu, dia hanya kepada si engine tersebut gitu. Jadi di sini ada network module. Nah, di sini ada database tadi yang mengatur ketika data-data tersebut diambil. Kemudian ada network, yaitu ketika kita mengambil daripada sebuah web service. Di sini kita akan menyediakan sebuah provide HTTP client, yang di sini ada time second-nya, time unit-nya. Jika seandainya nanti 15 detik dia tidak memunculkan data, atau di sini timeout-nya kodenya di sini ada 15. Kita lihat dulu apa ada keterangan. Nah, set the default read time for new connection. A value of null means no timeout, otherwise value must be between 1 and integer max value. Convert millisecond. Nah, jadi ini nih 15 millisecond. Yang mana 15 millisecond ini cepet banget gitu. Jadi kita teman-teman lihat tadi nih, dia secara pindah, kita pindah ya. Di sini udah loading sih ya. Coba kita keluarin lagi. Di sini akan loading menampilkan sebuah datanya. Dan ini tuh cepet banget gitu, 15 millisecond. Nah, ya kan nggak sampai 1 detik ini kan. Nah, kemudian dia akan mengambil sebuah datanya. Jika seandainya data tersebut atau tidak memprovide sebuah HTTP tersebut, maka dia akan no connection atau service error, atau dia akan memunculkan sebuah toast di sini. Oke, kita lanjut saja karena di sini masih banyak yang saya harus terangkan. Di sini seperti biasa ada provide atau
provide di sini adalah menambahkan atau dia tuh provide gitu. Saking seringnya bahasa Inggris itu jadi lupa gitu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Pokoknya provide gitulah. Provide convert factory. Nah, kemudian di sini ada singleton provide. Kemudian kita lanjut, di sini ada si modelnya. Nah, model tersebut didapatkan daripada teman-teman bisa lihat di sini ya, panjang sekali kan di sini. Nah, ini teman-teman copy semua atau Ctrl A. Nah, dia akan tercopy semua. Kemudian teman-teman bisa mengklik kanan di sini. Klik kanan di sebuah aplikasi atau kelas kalian, package, kemudian ada Kotlin data class file from JSON. Nah, teman-teman bisa Ctrl V di sini. Saya belum coba, saya ini Ctrl A, Ctrl copy, Ctrl V. Nah, di sini ada format untuk merapikannya dan teman-teman bisa membuat kelasnya. Di sini saya menggunakan recipe kelasnya. Nah, maka di sini nanti akan terhasil sebuah salah tadi mana ya? Nah, di sini models yaitu food recipe, food jog dan extended ingredient. Di sini food jog saya menambahkan secara sendiri. Yaitu gimana caranya? Teman-teman bisa ke sini dengan memencet Ctrl V, kemudian food jog. Nggak ada apa-apa. Nah, dia tuh berisikan sebuah nanti dia juga dalam bentuk kayak seperti tadi ini, tapi dia lebih singkat. Nah, kemudian nanti tinggal kita buat saja sebuah data kelasnya. Kemudian di sini ada food recipe, dia berisi sebuah result dan result tersebut mengarah kepada sini. Yaitu ada aggregates like cheap, dairy free dan extract ingredient. Nah, kita nggak usah capek-capek nulis di sini ya. Di sini ada sebuah pluginnya gitu. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam sini gitu. Kemudian di sini ada UI yaitu user interface, yaitu berisikan sebuah fragmen. Di sini ada fragmen. Nah, banyak sekali fragmennya ya. Ada favorit fragmen, ada food jog fragmen, ada ingredient fragmen, ada instruction fragmen, overview fragmen dan recipe fragmen. Yang mana fragmen-fragmen tersebut berisikan sebuah fungsi-fungsi. Jika teman-teman melihat ada sebuah on-create view, ada sebuah on-create option menu, ada on option selected ketika si favorit recipe ini ditekan, apa yang terjadi. Kemudian ada kita meng-set up recycle view-nya, yaitu kita menampilkan sebuah recycle view di sebuah XML kita. Kemudian ada show snack bar, yaitu ketika seandainya data tersebut tidak ada atau kita memilihnya, maka akan keluar sebuah teks, yaitu apakah kita ingin meng-OK. Jika teman-teman melihat di sini, kita cetak lagi sini, save. Nah, one recipe remove. Oke. Nah, ini adalah sebuah snack bar, ada override on destroy. Jadi ketika aplikasi tersebut kita keluarkan atau telah kita akhiri, apa yang ingin kita lakukan gitu. Ini adalah clear contextual action model. Jadi semua konteks atau isi daripada sebuah XML tersebut akan dihapus gitu atau akan dibersihkan. Di sini ada sebuah fragmen daripada food jog. Nah, ini adalah global variable di sini. Di sini ada inflate. Nah, kenapa di sini ada inflate? Jadi ketika si fragmen food jog ini dibuat gitu, apa yang ingin kita tampilkan? Nah, dia akan membinding di sini sebuah fragmen daripada food jog. Nah, dia akan mengikuti sesuai dengan parent. Di sini ada kontainernya, isinya, dan attach root-nya adalah false. Di sini ada set hash option menu jika teman-teman bisa melihat. Nah, ini adalah fungsi bawaan daripada Gradle atau Android X yang telah kita buat atau bundle bawaannya. Kemudian di sini ada main view model, get food jog yaitu APK-nya. Tadi kita telah membuat di sini, ini adalah APK kita. Kemudian dia akan membuat sebuah main view model, jog, observe view, lifecycle owner. Ini adalah juga sebuah fungsi bawaan yang mana untuk memunculkan sebuah recycle view. Dia di sini ada sebuah jika seandainya di sini ada sebuah fungsi jika seandainya internetnya itu nggak ada apa yang akan terjadi, jika seandainya error apa yang terjadi, dan seandainya loading. Nah, biasanya dia kalau seandainya sukses dia akan menampilkan sebuah data tersebut
Nah, jika seandainya data tersebut tidak kosong, maka footjob ini akan merespon sebuah data daripada teks-teksnya. Jika networknya ini error, maka dia akan memunculkan sebuah require context atau respon berisi message yang tadi telah kita buat, yang berisikan gambarnya di sini, yaitu no internet connection itu. Di sini akan muncul sebuah gambar, kemudian no internet connection. Karena di sini ada, jadi dia tidak terlihat. Tuh. Kemudian di sini ada on create option menu, on option selected, dan load data from cache. Nah, di sini seperti biasa on destroy. Ketika aplikasinya itu kita keluarkan, nah apa yang akan terjadi? Dan di sini ada ingredients fragment, kemudian ada instruction fragment. Di sini ada beberapa buah instruksi atau ketika kita membuat instruction fragment ini, apa yang akan kita ingin buat gitu. Di sini ada overview. Jika teman-teman melihat di sini, ini adalah tampilan overview. Nah, ini tekan. Nah, ini adalah sebuah tampilan daripada overview-nya. Nah, ini akan menampilkan sebuah my bundle daripada vegetarian, vegan, gluten free, dairy free. Jika teman-teman di sini, nah, di sini ada vegetarian, vegan, gluten free, dairy free, dan healthy dan cheap di sini. Nah, di sini ada tipe return-nya adalah see view. Teman-teman lihat. Nah, ini adalah view. Oke. Kita lanjut ke bottom sheet di sini. Ada receive bottom sheet di sini. Atau jika teman-teman lihat di sini, ini ada sebuah fungsi, yaitu ketika CMView atau BTN button di sini kita lihat ya, apply button. Nah, ini adalah sebuah ID yang mana si kelas tersebut akan berisi fungsi daripada yang ini saya buat ya. Nih. Nah, ketika ditekan dia akan memunculkan jenis tipe meal apa yang ingin kita pilih dan diet tip apa yang ingin kita pilih di sini. Kemudian kita bisa mengklik apply. Contoh kita pilih salad dan tipe dietnya adalah paleo, apply di sini. Dan boom, di sini kita bisa melihat di sini ada sebuah menu atau resep yang telah kita pilih. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Dan ini adalah sebuah codingannya. Kita lanjut lagi. Di sini ada receive fragment. Nah, di receive fragment ini berisikan sebuah global variable. Nah, receive fragment ini akan panjang ya. Kenapa panjang? Karena di sini ada nih sebuah receive. Dia akan menampilkan atau memunculkan data-data atau sebuah fungsi-fungsi daripada si recycle view tersebut. Di sini ada setup recycle view, on create option menu, on query text submit, yaitu di sini nih, ini adalah beberapa buah query di sini. Kemudian seandainya si query-nya itu ingin diubah, maka apa yang ingin kita lakukan? Kemudian kita juga menampilkan sebuah fungsi daripada read database tersebut, yaitu lifecycle .launch, atau dia akan mengeluarkan di sini. Kita bisa melihat. Nah, launch a new coroutine without blocking the current thread and returns. Nah, di sini saya masih belum mengerti juga ya tentang fungsi daripada thread ini. Jadi banyak sekali yang perkataan yang tentang thread ini, tapi nanti saya akan mempelajari kembali. Kemudian dia akan merequest sebuah API data. Di sini API datanya ini di request. Jadi untuk menampilkan gambar-gambar di sini kita kan harus mengambil sebuah API-nya kan. Nah, jadi API ini diambil dengan membuat sebuah fungsi daripada request API data tersebut. Nah, di sini ada logd. Ini si log ini fungsinya itu sebentar. Logd. Nah, ini adalah mock log implementation for testing on non Android host. Nah, jadi ini adalah sebuah hostingannya. Nah, di sini ada main view model get recipe, yaitu dia akan mendapatkan sebuah resep di sini dan apply query. Dia akan mengapply
Jadi data-data yang telah kita minta sebelumnya dia akan di-apply di halaman utama ini. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan when expression di sini dengan parameternya adalah sebuah respon. Nah, ketika si network resultnya ini sukses, maka dia akan menampilkan sebuah head shimmer effect gitu. Jadi dia akan menampilkan sebuah head shimmer effect dulu. Nah, baru nanti dia akan menampilkan seandainya jika error, dia akan menyembunyikan si head shimmer effect ini. Kemudian load data from cache jika seandainya kita telah mengambil sebuah data. Contoh di sini kita kan telah mengambil kan, terus kita di sini terus kembali lagi sini. Nah, ini kan masih ada kan, dia nggak error gitu. Jadi kalau seandainya datanya itu belum kita ambil, maka dia akan membuat sebuah toss. Pilihan lainnya adalah toss make tag, yaitu require context yang telah kita buat fungsi sebelumnya. Kemudian seandainya network resultnya itu loading, maka dia akan menampilkan sebuah shimmer effect di sini. Oke, kemudian juga kita akan menampilkan sebuah search API. Search, fungsi dari search API ini kita buat untuk meng-search di sini ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada search yang tadi telah kita coba. Nah, itu adalah salah satu fungsi daripada search API tersebut. Dan di sini ada when expression lagi. Seandainya network resultnya itu sukses, maka dia akan menyembunyikan si shimmer effect ini. Jika seandainya network resultnya ini adalah error, maka dia akan mencoba untuk meload data from cache. Jadi data-data yang tadi kita telah ambil tuh kan dia kan disimpan sementara di cache gitu. Jadi penyimpanan cadangan di HP kita tuh ada namanya sebuah cache gitu. Cache gitulah kalau seandainya kita ngomong gitu. Jadi nanti disimpan di sebuah cache. Biasanya tuh data-data yang pernah kita buka gitu, yang sering kita buka dia akan ditampilkan di sebuah cache gitu. Jadi ketika si cache-nya ini kita keluarin gitu atau kita clear semua konteksnya, maka ketika tidak ada data, maka dia akan menampilkan sebuah text gitu yang isinya adalah respon, sebuah respon yang tadi telah kita jelaskan di atas. Kemudian seandainya resultnya ini loading, maka dia akan menampilkan sebuah show shimmer effect. Kemudian di sini ada load data from cache. Di sini ada sebuah fungsi dari pada sebuah show shimmer effect, yaitu si shimmer ini nih pengen diapain sih? Pengen di show atau di hide atau on destroy gitu. Jadi ketika si show shimmer effectnya ini, maka dia akan mengambil binding daripada si recycle view tersebut. Dia akan memunculkan sebuah shimmer. Jika teman-teman lihat di sini binding, nah di sini ada binding ya, get binding di sini ada keterangannya. Nah ini adalah jadi si binding ini dia adalah inheritance daripada fragment reset binding, dan dia datanya boleh null. Seandainya nggak ada data, dia nggak apa-apa gitu. Oke, lanjut ke detail activity. Nah, detail activity ini dia tuh berisi sebuah fungsi-fungsi. Jika seandainya, oke di sini kita lihat, di sini ada onCreate. Ketika dia dibuat, maka dia akan memunculkan sebuah fragment yang bentuknya ini adalah array list. Oh ya, dia ada set action toolbar, yaitu menu toolbar di sini. Teman-teman bisa lihat di sini toolbar. Nah, ini adalah detail activity-nya ya. Teman-teman bisa lihat nih, kalau teman-teman buka set keluar detailnya kan. Di sini ada detail activity namanya. Tahu kita telah merubahnya, di sini jadi detail saja agar tidak kepanjangan. Oke, kita balik lagi. Nah, dia akan menampilkan sebuah toolbar. Kemudian dia akan berisikan sebuah fragment yang tadi telah kita buat, fragment dengan title-nya adalah array list juga. Kemudian ada result bundle. Di sini ada receive result APK. Nah, ini akan kita bahas nanti di kelas yang di bawahnya gitu. Yaitu tipenya adalah ASK dan menampilkan sebuah result, yaitu result sebuah model atau dari API yang telah kita ambil, dia akan menjadi sebuah result tuh. Nah, resultnya nanti kita ambil di sini. Kita cukup menuliskan result saja. Kemudian di sini ada adapter atau pager adapter. Teman-teman bisa lihat di sini ini adalah sebuah pager adapter gitu. Atau view pager gitulah. Atau biasanya kita nih nyebutnya tab layout gitu. Tapi di sini saya menggunakan view pager. Oke, lanjut.
Di sini ada on create option menu. Jadi ketika dipilih apa yang akan ingin kita gunakan gitu, yaitu check save menu item. Terus ada on item selected ya di sini. Kemudian ada check set recipes, yaitu kita akan mengecek gitu resep-resep yang kita ingin tampilkan gitu. Nah, kemudian di sini ada save to favorite, yang mana save menu favorit ini jika teman-teman melihat di tombol atas ini ada gambar bintang. Jika teman-teman memencetnya, keluar tos di sini ya kan. Di sini tosnya keluar. Di sini ada sebuah fungsinya nih. File favorite entity, yaitu dia adalah sebuah favorite entity, sebuah function. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, dia adalah sebuah kelas daripada favorite entity. Nah, ID-nya adalah 0 seperti biasa, ini adalah kodenya. Kemudian args.result. Kemudian dia akan menginsert sebuah favorite receive. Kemudian menggunakan r.color yellow. Ini berfungsi jika seandainya sebuah halaman tersebut disimpan gitu. Kemudian kita juga bisa menghapusnya daripada favorit. Kemudian kita bisa munculkan show snack bar di sini. Yaitu show snack bar tadi teman-teman bisa melihat ya. Ketika aplikasinya itu disimpan, maka dia akan munculkan sebuah snack bar, yaitu item saved gitu. Kemudian di sini ada change menu item color, yaitu sebuah fungsi yang mengatur ketika kita mengkliknya lagi. Nah seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada main activity. Ini kalau saya melihat ini saya agak tertawa sedikit gitu. Dulu saya ngebuat tuh di main activity selalu numpuk gitu. Kalau sekarang main activity-nya kosong, tapi kelas-kelas yang lainnya banyak sekali gitu. Jadi agak sedikit flashback gitu. Pertama kali ngebuat aplikasi Android Studio tuh saya tumpuk semua di main activity. Tuh. Kemudian ini adalah utils atau sebuah konstan, sebuah variabel konstan, yang mana nanti variabel tersebut ini kan berisikan sebuah kalau sini namanya apa ya, saya lupa gitu. Nah, jadi si base URL ini berisikan sebuah HTTP ini. Jadi kita kan ribet ya kalau nulis angka-angka atau menulis seperti ini kan, banyak gitulah. Jadi daripada banyak-banyak kita nulis, kita hanya menulis nanti si ini saja gitu. Saya lupa ini namanya apa ya. Oh ya, constant final gitu. Atau ini adalah public constant gitu. Jadi sebuah fungsi yang bisa kita gunakan dengan mengambil sebuah fungsinya. Contoh base URL, kita nanti akan menulisnya di ini, teman-teman bisa lihat ada network modul. Nah, di sini ada tulisan base URL mana ya? Oke, nggak ada di sini. Contoh image view di sini ya. Nah, di sini kita hanya menuliskan base image URL saja ya. Kita nggak perlu menuliskan di sini panjang-panjang HTTP spoon akular, ini sangat menyusahkan kita. Jadi kita tinggal menggunakan consval saja di sini. Ada consval untuk mendapatkan API query key-nya, ada untuk menyimpan ke room database-nya, ada bottom sheet and preference-nya, yaitu teman-teman bisa melihat di sini ada bottom preference di sini. Di sini. Nah, ada bottom preference-nya. Kemudian di sini ada pilihannya gitu. Back to online, date type. Nah, ini fungsi yang lain gitu. Ini untuk bottom sheet. Kemudian di sini ada my extension. Nah, extension di sini digunakan untuk fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Sebagai live data kita kan menggunakan tadi fragment atau activity, kemudian live data. Nah, di sini nih kita mengaturnya gitu. Live data baru repository, tapi tadi repositorinya kita telah membahasnya di atas repository. Kemudian di sini nih ada live data. Nah, di sini untuk mengatur sebuah extension atau sebuah live datanya. Kemudian ada network listener. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Seandainya network atau jaringan internetnya itu ada atau dia nih yang memanggil gitu, untuk kita nih mengharuskan menggunakan sebuah network di sini. Jadi ada check network availability. Jadi ketika si aplikasi kita ini dijalankan, dia akan mengecek sebuah network availability gitu. Jadi dia menggunakan konteks di sini, dan ini mutable state flow gitu. Jadi teman-teman bisa melihat keterangannya di sini, queue. Nah, ini adalah mutable state that provide a setter. Nah, teman-teman jika telah belajar OOP atau Object Oriented
programming, kalian akan telah belajar setter dan getter di sini. Dan ini adalah sebuah contoh daripada setter. A mutable state flow that provide a setter for value. Dan di sini keterangannya, mutable state flow interface is not stable for inheritance. Jadi fungsi di sini nih dia tidak bisa diturunkan gitu. Jadi hanya bisa diakses oleh suatu kelas saja gitu. Kemudian di sini ada sebuah variabel yaitu is connected, tipenya adalah false di sini. Kemudian ada connectivity manager to all network for each. Oke, jadi di sini tadi saya telah menjelaskan. Kemudian di sini is network available dot value, jika seandainya terkoneksi maka dia akan mengembalikan sebuah fungsi return yaitu is network available. Kemudian di sini ada sebuah fungsi jika seandainya si networknya ini available atau bisa digunakan, atau seandainya dia ini lost gitu, atau internetnya itu berhalangan gitu, atau nggak ada, dia bisa menggunakan pokoknya internet gitu, boleh menggunakan data atau wifi gitu. Yang jelas adalah sebuah network. Kemudian di sini ada network result, di sini merupakan sebuah fungsi seandainya si network resultnya ini atau seandainya hasil daripada network di sini seandainya sukses, maka dia akan mengirimkan sebuah data. Dan ini sebelumnya kita telah membuatnya di atas. Seandainya error, dia apa yang terjadi, seandainya loading, dia akan apa yang terjadi. Nah, kita nanti bisa mengaksesnya di contohnya ketika tadi di fragment yang telah kita buat. Seandainya error, apa yang terjadi, seandainya sukses, apa yang terjadi, error, apa yang terjadi, dan loading, apa yang terjadi. Jadi seperti itu. Seandainya sukses, apa yang terjadi, error, apa yang terjadi, dan loading, apa yang terjadi. Nah, jika teman-teman ingin melihat lebih jelas, di sini ada control Q. Nah, di sini akan, teman-teman bisa melihat nih, ada di foot job binding, ada di receive binding, ada di main view model gitu. Jadi kenapa kita membuatnya di sini? Jadi kita hanya membuat sebuah template saja gitu ya. Nanti kita bisa mengakses di kelas-kelas yang ingin kita gunakan sebuah fungsi tersebut. Kemudian di sini ada recipes div util, karena kita menggunakan sebuah library daripada div util ini. Video sebelumnya kita kan telah menjelaskan menggunakan div util tersebut. Nah, ini adalah sebuah caranya receive div util, yaitu seperti biasa yang telah saya menjelaskan, ketika si kelas tersebut mengambil sebuah API atau sebuah data daripada web service, maka ketika alt list size di sini, ketika dia mendapatkan sebuah get atau datanya berupa yang lama gitu, atau yang telah kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, jika seandainya terjadi perubahan di data tersebut, apa yang ingin kita lakukan, dan seandainya item tersebut sama gitu, terdapat kesamaan di salah satu itemnya gitu. Jadi dia akan mengambil return yaitu alt list, dia akan mengambil sebuah alt listnya saja. Kemudian di sini ada alt list item position, teman-teman bisa melihat di sini adalah sebuah parameter yang telah diberikan atau dibuat oleh si R item sham ini. Kemudian dia equal sama dengan news list. Teman-teman bisa melihat di sini ada news list. Nah, di sini ada dia berhubungan ke receive div util, di sini. Kemudian di sini ada view modelnya gitu. Jadi ketika kita membuat SQL view, nah dia menggunakan adapter dan modelnya. Di sini ada main view model. Di sini main view model dia menginjek atau inject main view modelnya daripada si konstruktor ini, yaitu dia nggak ada inheritance-nya. Oh, ada nih. Dia inheritance daripada si Android view model tersebut. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah fungsi bawaannya gitu, atau fungsi yang telah disediakan oleh si Android tersebut. Kemudian di sini ada parameternya yaitu repository. Sebagai repository kita mengambil daripada sebuah kelas yang tadi mana nih? Kita telah buat. Nah, di sini ya. Repository parameternya. Kemudian kita juga mengambil sebuah application. Kemudian untuk di room database kita akan memunculkan sebuah fungsi daripada insert recipe, yaitu kita akan memasukkan recipe-nya. Dan private fund ini hanya bisa diakses di kelas ini saja. Kemudian ada fund insert ini, kita bisa memasukkan di data-data lainnya.
Di sini ada favorites entity, yaitu ini nanti kita akan nge-save nih sepertinya nih. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, ini ya table name, jika teman-teman bisa melihat kan. Ini yang dia ke entity tadi ya. Dia akan membuat sebuah table gitu. Nah, jadi ini nih room database seperti di sini contohnya room database. Nah, dia ada insert recipe, ada insert favorite recipe. Dia akan menginsert sebuah food jog dan delete sebuah favorite recipe dan delete all gitu. Jadi semua ini adalah sebuah fungsi yang nanti kita akses di fragmen-fragmen telah kita jelaskan tadi di atas, dan di sini adalah sebuah template-nya gitu. Kemudian di sini ada retrofit, yaitu get recipe. Ketika kita memulainya di sini, nih dia akan mendapatkan sebuah get apanya nih, recipe-nya. Kemudian search recipe untuk tombol search-nya sini. Nah, kemudian tombol get food jog-nya, yaitu untuk mendapatkan di sini sebuah food jog. Dia akan mengambil sebuah parameter, yaitu API key-nya berupa string, dan dia itu sama dengan, atau si get food jog ini adalah sebuah view model scope. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah coroutine scope yang tadi kita telah mengimplementasi di awal ya. Nah, ini adalah sebuah coroutine scope tied to this view model. The scope will be cancelled when view model will be cleared gitu. Jadi si coroutine scope ini akan berhenti gitu, atau akan dibersihkan gitu ketika si view model, atau di sini kita telah membuatnya tadi di atas. Kita sudah sampai bawah sini ya, main view model. Di atas ada view model-modelnya. Nah, sebentar. Ketika dia di clear, maka dia akan terhapus. Oke. Kemudian ada di sini recipe save call, yaitu di sini sebuah fungsi untuk di sini kayak penjaga kayak gitu sih. Fungsinya ini untuk menjaga seandainya nih, andai kata si internet connectionnya ini nggak ada connection gitu, apa yang akan terjadi. Nah, jika teman-teman di sini ada sebuah keterangan ya, seandainya si networknya ini error, maka dia akan memunculkan sebuah recipe not found. Seandainya error juga, dia bisa jadi no internet connection gitu. Kemudian di sini ada get food jog save call, yaitu tadi ketika aplikasi kita ini terintegrasi kepada internet gitu. Jadi ketika seandainya tidak ada data, maka dia akan langsung menampilkan sebuah pemberitahuan gitu bahwa tidak ada internet gitu. Hampir di semua fragmen, jika teman-teman nanti mencobanya, dia itu di seluruh fragmennya itu nanti akan terintegrasi oleh si network ini. Jadi ketika tidak ada kabar, ketika Anda membuka sebuah fragmen favorit, kemudian internet kalian terputus, maka dia akan menampilkan sebuah error, network result error gitu. Atau ketika teman-teman tiba-tiba membuka menu recipe, kemudian network resultnya adalah error, maka dia akan menampilkan sebuah pesan juga gitu. Jadi ini itu untuk berjaga-jaga gitu, untuk memberitahu kalian bahwa ketika tiba-tiba kesimpulannya tuh, jadi di seluruh fragmen ini akan dibuat save call, yaitu untuk memberitahu gitu, pemberitahuan gitu bahwa ini nggak ada internetnya gitu. Jadi nanti tiba-tiba kok nggak ada datanya gitu, kok tiba-tiba hilang gitu. Jadi kita bisa diberitahu duluan oleh si aplikasi yang telah kita buat ini bahwa nggak ada internet gitu. Jadi tiba-tiba ya datanya hilang gitu. Jadi kita tuh nggak kaget gitu. Kenapa nih? Apa bug nih? Ternyata bukan bug. Ya di sini beritahu emang nggak ada internet gitu. Kemudian ketika offline cache, jadi ketika kita offline nih, kita kan telah mengakses datanya kan, kita telah membuat aplikasinya, terus kita buka. Nah, dia akan mengambil atau menyimpan data-data tersebut menjadi sebuah cache gitu. Nah, jadi nanti ketika offline atau ketika kita mematikan sebuah datanya, kita masih bisa mengambilnya gitu. Nanti terakhir kita akan demokan aplikasi seperti apa. Kemudian di sini ada offline cache food jog. Nah, di food jognya juga nanti sama, tapi food jog ini nggak bisa mengambil data dari yang lain, hanya ketika food jog yang contoh nih, kita food jog yang ini ya, kemudian tiba-tiba internet kita mati di sini. Nah, ketika kita di sini kan kalau internet kita hidup, nah dia kan otomatis random kan, dia akan mengambil secara random.
Nah, tapi kalau seandainya internetnya mati, dia nanti pindah ke sini lagi dan dia sama gitu, nggak akan berubah seperti ini karena ada internetnya gitu. Kemudian di sini ada handle full response dan has internet connection. Ketika telah mendapatkan internet, apa yang akan terjadi? Nah, dan yang terakhir adalah my application, dan ini adalah sebuah anotasi dari Hilt. Dan ini adalah sebuah my application, yaitu Hilt tadi. Jadi ini cuman membuat saja bahwa si my application atau application yang telah kita buat. Nah, ini adalah sebuah bawaan atau daripada si manifest ini. Saya juga masih belum mengerti tentang fungsi daripada my application ini. Nanti nggak apa-apa, saya akan mempelajari lagi dan akan memberitahu kalian di pada kesempatan yang lainnya apa fungsi daripada si my application ini. Yang jelas ini adalah sebuah Hilt Android app. Jika teman-teman lihat, ini adalah sebuah anotasi for making the application class where the Dagger component should be generated. Jadi ketika si Daggernya ini di generate, maka dia akan menjadi sebuah Hilt gitu. Nah, di sini since all component will be built in the same compilation as the node application, all module and entry point that should be installed in component it. Nah, jadi nanti ketika teman-teman menggunakan sebuah data injection atau data binding, nah, teman-teman tuh biasanya tuh harus sering melakukan rebuild gitu. Kenapa sih rebuild itu? Jadi agar si Hilt-nya ini bisa ngebaca gitu, bahwa si kelas tersebut kita telah melakukan perubahan gitu, atau si layoutnya kita telah merubah menjadi data binding. Jadi kita harus merubahnya atau merebuild gitu, agar nanti ketika teman-teman membuat project ini, nah, teman-teman harus melakukan rebuild sering-sering gitu, agar Java testednya itu atau Java generate-nya itu dia akan bisa mengenerate sendiri. Oke. Dan untuk yang terakhir di bagian manifestnya, teman-teman jangan lupa menggunakan use internet permission dan permission access network state. Kemudian juga jangan lupa untuk menambahkan ini metadata. Ini otomatis sendiri ketika teman-teman menambahkan sebuah font di sini. Kemudian saya menambahkan ini activity, detail activity, kemudian clear traffic. Oke, jadi nanti ketika teman-teman tidak menggunakan clear traffic ini, jadi ketika teman-teman menginstal atau membuka aplikasi tersebut, nanti akan muncul sebuah web di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada bagian web di sini, kita teman-teman klik. Nah, di sini ada instruction. Nah, ini akan menghubung langsung kepada webnya. Nah, nanti biasanya teman-teman akan terdapat tulisan not tidak bisa menjangkau aplikasi ini, web ini. Nah, jadi bagaimana cara menjangkaunya? Maka kita akan menggunakan clear traffic through. Nah, maka aplikasi kalian akan bisa dibuat gitu. Dan untuk yang terakhir, saya akan mendemokan sebuah aplikasinya. Saya akan menerangkan satu-satu. Oke. Di sini saya menggunakan minimum SDK-nya itu 26 gitu. Jadi kalau di bawah itu teman-teman tidak bisa mendownload atau aplikasi tersebut. Oke. Mulai dari resep. Nah, teman-teman bisa melihat kan. Oke, saya keluarin dulu. Oh ya, di sini juga saya menambahkan splash screen. Jika teman-teman melihat di sini. Nah, ini adalah sebuah splash screen. Nah, ketika di sini internetnya saya matikan, ya. Oke, saya matikan. Nah, dia akan muncul no internet connection. Dan ketika teman-teman scroll ke bawah lagi, nah, maka teman-teman bisa melihat nih, ini ada tulisannya tapi nggak ada gambarnya. Kenapa seperti ini? Karena si library atau coilnya tersebut belum sempat mengambil si image tersebut, makanya jadi seperti ini gitu. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya nggak ada semua ya. Dan ini telah diberitahukan sebelumnya bahwa no internet connection. Dan ketika teman-teman buka favorite foods dan food job, nah, no internet connection lagi kan. Nah, itu karena semua aplikasi kita ini terintegrasi oleh network gitu. Oke, teman-teman pencet juga sini, kemudian menyimpannya. Nah, di sini ada remove, dan ada ingredients, ada
ada instruction. Nah, jika seandainya teman-teman tidak menggunakan clear traffic tersebut menjadi true, maka web yang kalian akses ini akan jadi seperti ini nih, halaman web tidak tersedia. Tapi ketika teman-teman telah menjadikannya true, maka nanti si instruction ini bisa diakses. Kemudian di sini ada favorit yang tadi saya telah menjelaskan. Kemudian ada si food jog. Nah, oh ya, di sini juga saya telah membuat aplikasi ini menjadi mode gelap, dan nanti strukturnya atau warnanya jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, nah dia kan lebih elegan ya. Bisa lihat sini teman-teman tekan. Nah, ini juga terlihat smooth ya. Nah, lebih bagus. Atau jika teman-teman melihat WA atau WhatsApp, nah ini hampir sama motion layoutnya seperti WhatsApp ya, seperti ini. Oke, sini ada favorit, warnanya juga sama. Kemudian di sini ada food jog, ini juga sama. Oke, demikian tutorial atau penjelasan mengenai aplikasi Foodie yang berisikan recipe tersebut, recipe daripada masakan-masakan luar negeri yang berisikan bahasa Inggris. Jadi di sini saya menjelaskan sebuah codingan yang telah saya buat gitu. Saya menjelaskan apa fungsi dan reviewnya, bagaimana kegunaannya, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat channel-channel saya ini lebih banyak lagi gitu, berisikan hal yang bermanfaat seperti bagaimana cara mengakses recycle view, bagaimana cara membuat taskbar atau memunculkan snack bar gitu. Oke, jadi untuk sekarang hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti teman-teman boleh komen kurang-kurangan saya yang nanti saya akan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.